Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar nih? Selamat pagi. Sebelum saya memperkenalkan diri saya, bolehkah saya menanyakan satu hal nih kepada kalian, oke? Kira-kira untuk teman-teman sekalian, bumi kita itu bulat atau datar? Oke, dilihat dari reaksi kalian nih, kayak mungkin ada teman-teman di sana yang sudah tahu jawaban dari pertanyaan saya ya. Jawabannya sudah jelas ya, oke? Atau mungkin teman yang di sana masih memikirkan jawabannya. Atau mungkin ada dari kalian juga yang percaya bahwa bumi itu bulat atau datar. Oke, teman-teman, jawabannya silakan Anda pikirkan sendiri. Perkenalkan, nama saya Cornelia Citra Anjani Santosa. Saya biasa dipanggil Citra. Dan saya di sini akan mengajak teman-teman sekalian untuk berpikir kritis. Lalu teman-teman, kira-kira apa itu berpikir kritis ya? Kalau teman-teman masih bingung tentang hal ini, tidak apa-apa. Karena memang berpikir kritis tuh sedikit rumit dan saya yakin teman-teman tidak sendiri akan hal ini. Tetapi teman-teman, jika kita ingin mengubah cara pandang kita demi masa depan untuk kedepannya, kita harus tahu bagaimana cara berpikir kritis. Nah, menurut Bayer pada tahun 1985, ia mengatakan bahwa berpikir kritis merupakan sebuah kemampuan untuk menilai valid atau tidaknya sebuah sumber informasi, kemampuan untuk membedakan fakta atau opini, kemampuan untuk membedakan yang relevan dan yang tidak, dan kemampuan yang dapat mengidentifikasikan sudut pandang yang bias. Oke, nah berpikir kritis ini juga merupakan memiliki pernyataan yang sudah berlogika, yang sudah berdasar, yang sudah dipertimbangkan dan diteliti secara benar. Nah, pertanyaan saya yang tadi sebelumnya saya tanya kepada kalian, itu bisa menjadi contoh cara berpikir kritis. Jangan-jangan teman-teman di sini langsung percaya apa yang saya omongkan. Saya yakin ya teman-teman tuh di sini ada yang berpikir dalam pikiran mereka kayak apa yang diomongi Kak Citra benar atau mungkin pembicaranya bohong dan hal lain sebagainya. Nah, ini teman-teman merupakan hal penting apalagi zaman sekarang ya teman-teman, karena kita tahu lah ya bahwa masyarakat itu sekarang seringkali menyebarkan informasi tanpa mengetahui buktinya, tanpa mengetahui sumber dan kebenaran dari informasi tersebut. Nah, didukung juga dengan teknologi sekarang yang sering berkembang dan sudah canggih, itu memperbolehkan informasi-informasi tersebut tersebar luas tanpa mengetahui targetnya siapa. Bisa bahaya bukan? Kalau saya mengambil contoh nih, misalnya kita atau orang tua kita yang sering menyebarkan informasi di grup WA tanpa mengetahui sumber dan isu kebenaran informasi tersebut. Lalu bagaimana jika informasi tersebut dibaca oleh umur di bawah tahun? Nah, itu bisa menjadi celaka, bukan? Nah, makanya sekali lagi saya di sini untuk mengajak teman-teman sekalian untuk ayo mulai berpikir kritis. Nah, setelah itu saya ingin mengingatkan juga nih pada teman-teman sekalian bahwa berpikir kritis itu sangat berhubungan dengan kehidupan di perkuliahan. Kita menggunakan kemampuan ini dalam aspek profesionalisme, seperti ketika kita sedang bekerja nantinya, atau mungkin sedang kuliah, atau ketika sedang ditanyain dosennya, sehingga kita bisa tahu apa yang bisa kita katakan atau kita jawab untuk nge-reply si dosennya. Nah, saya mengambil contoh lagi deh, misalnya vaksin di Indonesia. Ayo teman-teman di sini udah vaksin atau belum? Iya, masyarakat di Indonesia ini ternyata beberapa ada yang tidak percaya dengan vaksinasi karena mungkin mereka mendengar bahwa efek samping vaksinasi itu berbahaya atau ada sumber informasi yang mengatakan bahwa vaksin itu bisa membuat kita meninggal dan hal lain sebagainya. Kita sebagai pemikir kritis teman-teman, kita harus selalu ingin tahu akan segala hal di dunia ini.
dan segala sudut pandang yang sangat beragam itu. Kita sebagai pemikir kritis teman-teman, kita selalu harus bertanya kenapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan hal lain sebagainya. Supaya hal ini bisa mendukung pemikiran dan pernyataan kita dan juga memvalidasi isu dan masalah yang tadi sudah kita lihat. Nah, jika kemudian teman-teman sudah mulai berpikir kritis, nah teman-teman akan sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan membangun kebiasaan berpikir kritis. Karena kemampuan ini merupakan pembelajaran seumur hidup teman-teman. Jadi memang tidak mudah dan butuh tahapan. Jika kita sudah membangun kebiasaan tersebut, lalu kita teman-teman sekalian bisa lebih mudah mengarahkan pemikiran diri sendiri agar dan teman-teman sekalian bisa mempunyai bekal untuk ke jenjang selanjutnya, yaitu apa? Masa perkuliahan itu. Nah, sekarang karena saya sudah menyampaikan sedikit seputar berpikir kritis ya teman-teman. Saya ingin sebagai penutup, saya ingin bertanya satu hal lagi kepada teman-teman sekalian. Kira-kira setelah Anda mendengar saya, kira-kira teman-teman ingin memilih jalan yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian, atau jalan yang sudah kalian teman-teman semua pertimbangkan, sudah kalian teliti dengan benar secara pribadi? Saya sebagai pemikir kritis, saya memilih jalan kedua. Saya sebagai mahasiswa kritis tentu pilih jalan kedua. Untuk teman-teman silahkan, pilihan selalu ada di tangan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.